Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Mari sama-sama kita datang menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, lewat Menara Doa ini Tuhan, kami mau Tuhan sungguh-sungguh melawat setiap kami, mengubah setiap kami, memberkati setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Kami serahkan semua umat-Mu yang melihat dari online. Tuhan memberkati mereka dimanapun, kapanpun mereka membuka tayangan ini. Setiap mereka yang menyaksikannya, dengan iman kami katakan, semuanya diberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman kami yang ada di online, berkatilah mereka Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku
mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah jiwa kami, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Percayalah, hanya dekat Tuhan kita tenang. Walaupun banyak persoalan keluarga, persoalan pernikahan, persoalan ekonomi, persoalan sakit penyakit, masalah anak-anak, apapun yang kita alami, saya hanya mau katakan, hati kita tenang, berada dekat Tuhan. Tenang dan berdoa, bekerja, Tuhan pasti tolong kita. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Bersama-sama katakan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mata kami tertuju padamu, mata kami tertuju padamu. Kami percaya, mata kami tertuju padamu. Haleluya. Pertolongan kami daripadamu, pertolongan kami daripadamu Tuhan. Terima kasih, Engkaulah jawaban, Engkaulah kekuatan kami. Hanya dekat-Mu kami tenang, hanya dekat-Mu kami tenang. Terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja. Apapun masalah kami, apapun pergumulan kami, ada Tuhan Yesus yang luar biasa. Ada Tuhan Yesus yang hebat. Ada Tuhan Yesus yang dahsyat, membela kami, menjaga kami, menyertai kami. Engkaulah Bapa kami, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih, terima kasih. Percayalah saudara, seberat apapun masalah saudara, saudara akan tenang ketika engkau dekat kepada Tuhan. Melekatlah pada Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang
hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah hati kita Bapak Ibu. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Dengan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah kepada setiap kita semua. Usahakanlah kedamaian keluargamu. Tulis dalam caption, dalam kolom, kuusahakan kedamaian keluargaku. Ya, tulis dalam caption, kuusahakan kedamaian keluargaku. Karena yang sering sekali itu kita hanya berdoa, berharap Tuhan memberikan kedamaian dalam keluarga kita. Tetapi harus seimbang. Tuhan adalah fokus utama kedamaian keluarga. Tetapi kita juga penting berusaha buat kedamaian keluarga kita. Sama seperti ini, ibu, bapak, ibu-ibu ya. Terlebih kalau melihat piring berantakan, pasti berusaha bagaimana piring itu bersih, rapi. Demikian juga kalau melihat baju berantakan, berusaha bagaimana rapi. Kemudian melihat perabot di rumah berantakan, baru pindah katakan, maka kita berusaha bagaimana supaya rapi. Nah, tetapi sering sekali ketika kita melihat anak-anak berantakan, pernikahan berantakan, kita kurang kuat usaha kita. Satu mungkin karena faktor kurangnya pengetahuan usaha apa itu. Sehingga banyak pernikahan itu stagnasi dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam rumah tangga. Saudara, saya mengajak setiap saudara jangan pernah menyerah masalah-masalah rumah tangga. Saya juga jujur, keluarga saya itu pernikahan saya, anak-anak saya, pernikahan saya dengan istri pernah berantakan. Berantakannya
ego sama ego, sombong dengan sombong, dan kami akhirnya menjadi bertengkar dan kemudian putus asa, frustrasi, dan mau bercerai. Dua-duanya kami meminta untuk bercerai. Tetapi Tuhan itu baik. Tuhan kan berkata dalam Matius 11 ayat 28, hai kamu yang letih dalam pernikahan, hai kamu yang lesu dalam pernikahan, hai kamu yang berbeban berat dalam pernikahan, datanglah padaku, maka aku akan memberikan kekuatan baru, ketenangan. Saudara, saya datang kepada Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, saya letih dalam pernikahan. Saya lesu dalam pernikahan. Saya berbeban berat dalam pernikahan. Tuhan tolong saya. Janji Tuhan, setiap orang yang datang pada Dia pasti diberi kekuatan baru. Pasti diberikan Tuhan yang namanya hikmat, ketenangan. Walaupun gak langsung instan masalah kami selesai. Bertahun baru selesai. Tetapi Tuhan menampung air mataku di kirbat. Tuhan juga menampung air mata istriku di kirbat Tuhan. Sehingga kami bangkit dan jadi berkat bagi banyak couple, bagi banyak rumah tangga, bagi banyak keluarga sekarang ini. Saudara, saya mengajak setiap saudara jangan menyerah ketika pernikahanmu ada pada titik terendah. Katakanlah suami lari, katakan istri lari. Ya, ada yang suami pulang ke rumah orang tuanya, bawa anak-anak. Ada istri yang bawa anak-anak pulang ke rumah orang tuanya. Aduh, saya kasihan melihat anak-anak itu. Anak-anak itu yang biasa tidur sama ada papa, ada mama, serumah. Tiba-tiba kejadian yang luar biasa, cekcok yang tidak terkendalikan mengakibatkan istri bawa anak-anak lari. Dan ada bapak yang membawa anak-anak lari. Bayangkan trauma dan mental anak itu hancur bukan main. Setiap malam mau tidur pasti dia akan menangis, menjerit dalam hatinya walaupun tidak keluar. Tetapi di hatinya memendam rasa mencekam, rasa takut, rasa tidak nyaman, rasa berbeda dengan keluarga orang lain. Ingat, anak-anak itu pembanding ulung. Jadi kalau dia lihat ada anak-anak berjalan, ada bapak mamanya, itu sangat terpukul bagi dia. Sementara dia berjalan hanya dengan mama saja atau dengan bapak saja. Karena bapak mama ego, sombong, berantem. Saya sudah ulang-ulangi, gampang membuat rumah tanggamu gak berantem. Suami duluan matikan ego, itu yang saya lakukan. Dan rumahku tidak ada lagi berantem bertahun-tahun. Karena untuk berantem kan butuh 2 orang. Mana ada berantem 1 orang, berantem itu kan harus ada lawan. Jadi saya tidak matikan ego. Mau apapun masalah, semosi apapun andainya istri saya, ego saya mati. Saya tidak akan jawab dengan marah. Karena suami itu penstabil emosi istri. Ingat suami itu penstabil emosi istri. Ayah itu penstabil emosi anak-anaknya. Itu yang saya lakukan. Saya bertindak dan puji Tuhan bisa kami atasi. Dan sekarang sangat baik dan sekarang saya rasakan sangat sorga keluarga saya. Dan saya selalu merasa sedih kalau saya meninggalkan rumah. Ya bukan sedih amat banget, tetapi kalau sudah jauh-jauh berangkat, pulangnya lama, sesuatu yang tidak ku inginkan sekali. Yang saya inginkan sekali adalah ya saya di rumah melihat istri dan melihat anak-anak saya. Dan kami bisa bersendagura, tertawa, bercerita, berbagi kasih, menyemangati, berbagai ide yang keluar. Makanya kalau suami istri bersatu dengan anak-anak bersatu, ayah ibu dengan anak-anak bersatu, itu powerful. Dampaknya luar biasa. Bukan hanya kesehatan mental bagi anggota keluarga, tapi hikmat ide-ide yang luar biasa akan terjadi. Dan masa depan yang sangat penuh harapan, masa depan yang penuh damai, sejahtera. Benar sih, tidak instan, tidak langsung ya saya mengalami ini. Karena saya memang belajar khusus tentang keluarga di teologi ya. Saya belajar khusus tentang keluarga. Sehingga saya memang ya lumayan banyak informasi pengetahuan dibandingkan Bapak Ibu yang bekerja di kantor, berusaha, berdagang, capek pergi pagi, pulang malam, gak sempat mungkin baca buku keluarga, gak sempat mungkin dengar seminar keluarga. Kalau saya
Saya banyak seminar keluarga, banyak bikin tugas tentang keluarga, kuliah 2,5 tahun tentang keluarga. Sampai sekarang pun saya masih ikut seminar-seminar. Kalau ada yang waktu yang tepat, saya terus upgrade diri saya. Jadi saudara gunakanlah YouTube channel Suheri Gultom ini, berbagilah kepada banyak orang lain, kasihilah mereka, sharingkanlah YouTube ini kepada mereka, supaya menolong mereka jangan bertengkar terus. Mereka bisa tidak bertengkar. Saya percaya kalau saya bisa tidak bertengkar dengan istri saya, dengan anak-anak saya, keluarga saudara juga bisa. Saudara akan menikmati sorga sebelum saudara masuk sorga. Karena banyak orang sudah menikmati neraka sebelum masuk neraka. Maksudnya apa? Keluarganya ya berantem terus, cekcok terus. Ada yang lari, ada yang sporing, ada yang narkoba, ada yang alkohol, mabuk, karu-karuan. Saudara, saya hanya katakan, jangan menyerah dengan keluargamu. Jangan menyerah. Tadi tema kita, kuusahakan kedamaian keluargaku. Kuusahakan kedamaian keluargaku. Saudara, saya bacakan di Alkitab ya. Di dalam Alkitab dikatakan, Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat ini dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi kitab Ibrani ini mengajak kita, usahamu apa gitu loh. Apa usahamu untuk damai suami istri? Saya sudah terangkan Yakobus 3 ayat 16. Kenapa adanya pertengkaran suami istri? Pertama karena egois. Kedua karena kesombongan. Ketiga, iblis menginginkan pertengkaran suami istri. Oleh karena itu, usaha saya apa? Saya matikan egois saya. Saya injak-injak egois saya. Saya matikan kesombongan saya. Saya injak-injak kesombongan saya. Orang yang rendah hati tidak akan mungkin mau bertengkar. Walaupun dipancing. Bukankah kadang-kadang pasangan kita mancing emosi? Saya memancing istri saya. Kadang istri saya memancing saya untuk naik ke puncak untuk berbagai emosi dan marah. Meledak-ledak. Ada orang yang sampai tidak terkendali tangannya memukul istrinya. Ada istri juga yang sudah tidak terkendali juga memukul suaminya dengan berbagai alasan. Usahamu yang pertama, matikan egoismu. Sama-sama tulis dalam kolom, saya matikan egoisku. Itu usahamu. Bagaimana Pak Pendeta cara matikan egois? Bisa. Dengan kuasa Roh Kudus yang menolong engkau, Roh Allah yang ada padamu lebih besar dari masalahmu. Yang penting engkau sama mengambil keputusan, aku mau mati egois Tuhan. Itu yang saya lakukan. Sejak saya matikan egois, saya matikan kesombongan. Yang kedua, matikan kesombongan. Matikan kesombongan. Dengan doa, katakan Tuhan aku mau rendah hati. Seperti engkau berkata, belajarlah kepadaku sebab aku rendah hati dan lemah lembut. Orang yang rendah hati tidak mau bertengkar. Orang yang rendah hati tidak mau ribut. Apalagi engkau belajar lemah lembut. Kan Tuhan bilang, belajarlah kepadaku sebab aku rendah hati dan lemah lembut. Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan awal dari pertengkaran. Jadi bisa dikatakan orang yang bertengkar itu orang angkuh. Untuk apa kita bertengkar dengan istri kita yang adalah sekutu kita? Mungkin istri kita berbuat salah. Katakanlah istri kita gak stabil emosinya. Bukankah suami itu menstabilkan emosi istri? Nah kalau suami yang tidak stabil, istri menjadi penstabil emosi suami. Walaupun terbalik sudah. Tapi itu bisa terjadi. Ada juga anak yang dipakai menstabilkan emosi papa mamanya. Ini yang lagi saya tangani, papa mama berantem habis. Anak-anaknya menjadi penstabil emosi papa mamanya. Anaknya yang bilang, udahlah pak, udahlah mak, ngalah pak, lihat kami.
Kami udah capek Pak, Mak melihat kalian bertengkar. Kasihanilah masa kami ini, masa kecil kami ini, masa remaja kami ini. Banyak anak-anak yang bermohon kepada papa mamanya, jangan bertengkar. Dulu anak saya begitu. Sudah lama anak saya yang paling kecil, dia nangis. Dan dia bermohon kepada saya, kepada mama juga, mamanya. Satu aja permintaanku, jangan lagi kalian bertengkar. Sejak dia bilang begitu, dia nangis. Kulihat wajahnya keletihan melihat kami bertengkar. Wow, saya peluk dan saya imani, saya matikan egois saya matikan kesombongan saya declare sama Tuhan. Sampai engkau datang Tuhan, ini janjiku. Aku tidak akan pernah melawan istriku. Dan tidak akan pernah melawan anak-anakku. Aku percaya, sejak itu saya rasakan damai sejahtera di keluargaku. Bayangkan itu hanya awalnya saya memulai mematikan egois. Nah sekarang istri saya juga belajar mematikan egois. Tidak sama tahap-tahapnya, tetapi kami sama-sama belajar. Anak-anak kami juga belajar matikan egois. Sehingga kami belajar menghormati kalau orang berbicara sampai siap, tidak motong-motong. Saya belajar mendengar sampai selesai. Saudara yang saya kasihi, usahakan kerukunan keluargamu. Jangan biarkan terus ribut-ribut kecil, konflik-konflik kecil. Aku dulu dapat pengajaran dari mana itu ya. Biasa itu rumah tangga ada konflik-konflik kecil. Semua rumah tangga kok begitu. Saya terdogma loh, itu lama. Udah pendeta pun saya diajari atasan saya soalnya. Biasa itu konflik-konflik kecil, pertengkaran-pertengkaran kecil itu biasa. Oh bagi saya sekarang no. Jangan biasakan apa yang tidak benar di Alkitab. Tidak benar pertengkaran kecil biasa di keluarga. Tidak benar pertengkaran kecil ada dalam pernikahan. Yang tidak benar ya tidak benar. Tidak benar kalau pacaran itu harus bertengkar terus. Ya, saya pernah khotbahkan. Sesekali mungkin muncul rasa pertengkaran, ingin melihat karakter ketika bertengkar aslinya gimana. Supaya jangan terkejut ketika menikah. Tapi enggak benar setiap jumpa bertengkar, pacaran kan lucu. Dalam seminggu sekali bertengkar, merajuk, enggak cakapan, enggak enakan, ngamuk-ngamukan. Kalau udah pacaran aja begitu, menikah hancur. Pasti hancur. Maka yang benar itu adalah kelola emosimu, kalahkan egoismu, kalahkan kesombonganmu. Bicarakan baik-baik setiap ada persoalan. Setiap ada masalah, bicarakan baik-baik. Istrimu tidak sempurna, suamimu tidak sempurna, anak-anakmu tidak sempurna, tapi ada kasih Tuhan yang sempurna. Sehingga apapun persoalan, kalau kita berdoa baik-baik, intonasi baik-baik, bicara baik-baik, di tempat yang baik-baik, diskusi baik-baik, 100% hasilnya baik-baik. Sering sekali kita tidak tahu mengelola emosi, menata komunikasi yang baik. Sehingga tidak pas waktunya kita katakan sesuatu, meledak pasangan. Tidak pas intonasi, ada orang yang menyampaikan sesuatu, intonasinya tinggi. Masalah kecil menjadi masalah yang besar. Saudara, usahakan. Di dalam Alkitab 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya. Jika ada seseorang yang tidak memeliharakan seisi rumahnya. Orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi begini keluargaku yang ada di online. Saya melihat misalnya keluargaku berantakan, kacau. Dan aku gak berusaha. Maka saya itu kata Tuhan buruk, jahat saya. Dan lebih parah lagi ada suami udah melihat pernikahannya hancur. Dia bukan berusaha untuk yang hancur itu dipulihkan. Justru lari dengan perempuan lain. Dia berpikir lebih baik dengan perempuan lain. Dia tidak tahu setelah nanti hidup dengan perempuan orang lain itu lebih hancur. Ingat, pernikahan kedua
65% bercerai. Pernikahan ketiga, 85% bercerai. Pernikahan keempat lebih tinggi lagi. Jadi yang benar apa? Pertahankan pernikahan pertamamu itu. Kitab Maleakhi katakan, setialah engkau dengan pernikahanmu yang semula. Jangan ada berkhianat dalam pernikahan. Saudara, saya tidak tahu seberantakan apa pernikahanmu. Kalau saya lihat sekarang ini, baik maaf pendeta sekalipun, karena saya pernah pendeta, keluargaku berantakan. Dan saya melihat para pelayan gereja, pemain musik, saya melihat juga orang-orang yang aktif melayani di gereja, diaken, majelis, sintua, jemaat-jemaat yang kelihatannya baik-baik beribadah. Tapi ketika masuk ke dalam, banyak keluarga itu yang berantakan. Apa usaha kita? Kadang-kadang ada perasaan menyerah. Saya jujur pada waktu itu, ketika berantakan pernikahan saya ada rasa menyerah. Iblis itu yang dia mau. Supaya aku cerai, supaya aku bubar. Dan ingat, di luar sana lebih banyak menyaksikan kehancuranmu. Lebih suka membicarakan kehancuranmu. Lebih suka orang membicarakan kejatuhanmu. Lebih suka orang membicarakan negatif tentang dirimu. Namanya lah penggosip. Di mana-mana kan manusia ini bergosip. Di mana-mana. Enggak mudah mengalahkan dosa gosip. Aku harus jujur mengatakan tidak mudah. Manusia itu lebih cenderung membicarakan kejatuhan rumah tangga orang. Keburukan sifat orang. Kesalahan orang lain. Coba kita tahu, wah tetangga kita ada bercerai. Kita sibuk membicarakan, dia cerai, udah selingkuh. Wah sibuk. Di sosial media juga, di grup-grup WA. Perhatikan, kalau sudah grup WA mau membicarakan orang, keluar dari grup WA itu. Membicarakan orang untuk menolong, bagus. Membicarakan orang untuk kebaikan, bagus. Tapi saya mau katakan kepada saudara, di luar sana, banyak orang menunggu kehancuran. Tidak semua orang, tapi banyak orang menunggu kehancuranmu. Mengamati kehancuranmu. Itu yang dirasakan Daud. Banyak mata yang menginginkan kematiannya. Banyak mata yang menginginkan kehancuran kerajaannya. Banyak mata yang menginginkan rumah tangganya hancur. Bahkan, teman-teman dekatmu belum tentu tulus. Rahasiamu bisa sampaikan kepada orang lain. Kelemahanmu bisa sampaikan kepada orang lain. Maka benarlah firman berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Teman dekatmu belum tentu setulus yang kau bayangkan. Di belakangmu, dia bisa bersifat menghajarmu. Hati-hati, manusia yang tidak dapat dipercaya. Manusia pada umumnya saya katakan tidak bisa kau pegang. Because the man is changed. Sebab manusia itu berubah. Yang tidak berubah itu hanya Tuhan Yesus. Maka datanglah kepada Tuhan Yesus. Ceritalah kepada Tuhan Yesus. Menangislah kepada Tuhan Yesus. Orang lebih suka melihat kehancuranmu daripada keberhasilanmu. Orang lebih suka membicarakan kejatuhanmu daripada pemulihan. Ketika jatuh, orang sibuk membicarakan. Ketika pulih, mereka tidak senang. Bahkan kurang percaya dengan pemulihanmu. Karena mereka toksik. Jauhi orang seperti itu. Dekati orang yang tulus, yang jujur, yang murni hati mengasihimu. Walaupun jumlah orangnya 2-3 orang, itu aja circle-mu. Jangan terlalu banyak-banyak grup WA atau grup-grup lain yang menyibukkan engkau. Saya berdoa, berjuang dan berusaha untuk membangun keluargamu. Jangan menyerah. Saudara, apa yang saudara usahakan? Nah, ciri-ciri keluarga yang kuat. Di sini saya buat 1, menikmati suasana keluarga. 2, memiliki komunikasi yang baik dalam keluarga. 3, keterbukaan dalam keluarga. 4, saling membangun dalam keluarga. Bapak Ibu, seberapa nikmat keluargamu? Yang pertama, saudara kan kalau memasak itu kan ada Ajinomoto, Royco, saudara buat tomat, garam, kan tujuannya supaya nikmat, ya. Maka kalau saudara hidangkan di meja, saudara makan, nikmat. Sayurnya nikmat,
lauk pauknya nikmat. Saudara menikmati, jadi enak. Untuk makanan aja kita berusaha supaya nikmat. Ayo, apa usaha ibu? Apa usaha bapak? Dua-dua harus berusaha. Ikut anak-anak berusaha. Supaya nikmat keluargamu. Berusaha supaya keluargamu sorga. Berusaha. Tidak ada suara yang kuat-kuat, suara-suara menjerit, suara-suara berteriak. Masalah suruh tutup pintu aja pun berteriak. Masalah matikan lampu air pun berteriak. Masalah cuci piring pun berteriak. Nanti lama-lama rumahmu itu rumah Tarzan. Semuanya berteriak-teriak. Saya berdoa saudara, buat rumahmu itu nikmat. Suasananya, ventilasi udaranya, pencahayaannya. Untuk fisik rumah itu aja kita berjuang kan. Buat AC, air yang bagus, lampu yang terang, ventilasi udara, pencahayaan yang bagus, sirkulasi udara. Itu kan usaha untuk menikmati rumah. Tapi apalah semua itu artinya AC-mu yang banyak. Kalau yang ada ngamuk-ngamukan, marah-marahan, lari-larian, pukul-pukulan, teriak-teriakan. No, don't do it. Don't do it. Lebih bagus rumahmu sederhana. Seperti sopo-sopo. Bukan sopo godang ya, sopo godang besar. Sopo-sopo di sawah. Di sawah kan ada penjaga burung jangan hinggap. Atau jangan ada tikus, kan ada itu di sawah-sawah, itu namanya sopo. Tapi enak makan sama, ngomongnya ramah, situasi saling menyayangi, saling mensupport, saling membangun, ada komunikasi keterbukaan. Saya kembangkan itu sekarang. Makanya kalau kami untuk makan malam sama, makan siang sama kan karena kesibukan anak-anak sulit ya. Tapi ketika setiap ada waktu makan sama, doa sama, yang saya lakukan adalah ayo kita ngomong. Let's talk about your heart. Ayo kita bicara tentang hatimu. Saya ngomong gitu, bagaimana mah hatimu? Are you okay? Bagaimana anak-anakku, are you okay? Mereka nyaman mengomong, mereka nyaman bicara karena saya nggak potong. Kalau anak-anakku ngomong, aku tidak potong. Kubiarkan dia siap. Saya ngomong, mereka juga tidak potong. Kan banyak keluarga, belum siap anak yang ngomong, potong. Belum siap ayah ngomong, potong. Akhirnya bapak mama potong-potongan. Bertengkar habis-habisan. Suasana kekeluargaan itu tidak dibangun instan, tidak. Saudara bisa beli keramik yang mewah, dinding marmer yang luar biasa, rumah AC yang sangat dingin. Apalah artinya itu kalau istrimu tidak menikmati? Apalah artinya itu kalau suamimu tidak menikmati? Apalah artinya itu kalau anak-anakmu tidak merasakan nikmat keluargamu? Tidak merasakan at home. Kenapa dikatakan rumah itu at home? Karena suasana kekeluargaan yang indah. Kalau luar kan dikatakan building house. Membangun gedung luar itu building house. My house itu kan fisik. This is my home. I feel at home. Saya merasakan suasana rumah yang enak. Keluargaku adalah hartaku yang paling terindah. Itu ada lagunya kan? Apa lagunya itu Ode? Lagu sungguh indah keluarga yang saling mengasihi. Itu juga ada ya. Keluarga yang terindah, keluarga yang paling berharga adalah keluargaku. Lagu pujian itu sungguh sangat indah keluarga yang saling mengasihi, saling menyayangi. Saudara, saya mengajak setiap saudara berusahalah membuat rumah tanggamu nikmat. Nikmat. Bukan hanya kopi nikmat, bukan masakanmu nikmat, tapi berusaha. Caranya pertama bagaimana tadi saya katakan? Berdoa. Matikan ego dan kesombonganmu. Libatkan Tuhan.
Kalau belum bisa semua keluarga, anggota keluarga berdoa, mulai dari yang bisa. Yang bisa menolong yang tidak bisa. Kan ada aja orang ketika diajak berdoa menghindar. Biasanya orang yang masih suka dosa itu gak mau berdoa, gak mau beribadah. Bukan sekadar sibuk ya, tapi biasanya karena masih mau duniawi, suka dosa, diajak doa dan ibadah itu menjauh. Karena gelap dengan terang payah ketemu. Tapi ketika dia mau bertobat, dia akan mau diajak berdoa. Jadi yang bisa aja, bela keluargamu dalam Tuhan. Yesua 24 ayat 15 dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Berusahalah menikmati keluarga saudara. Bangunlah komunikasi yang baik dalam keluarga. Ada keterbukaan dalam keluarga. Dan saling membangunlah dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sarangeo. God bless you. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Saudara mau konseling dengan saya, tapi sudah penuh waktu saya. Tapi saya tetap berjuang sebisa saya. Di WA 0811 63 73 47. Chat aja dulu, saya pasti balas. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau saudara rindu, saya share ayat-ayat saat teduh setiap hari. Firman Tuhan singkat, 1 ayat. Dan ada penjelasan sedikit. Saudara baca 1 menit, 2 menit selesai. Saudara kepingin dapat ayat-ayat firman Tuhan tiap pagi dari saya, tiap hari dari saya. Kirim nomor WA saudara ke saya 0811 63 73 47. Selamat berusaha membangun keluarga yang dinikmati. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu di waktu yang akan datang.